Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mulki Munawar, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, aku bakal bahas mengenai penyebaran agama rahmatan lil alamin di bumi cendrawasih. Ya, dengan kata lain adalah penyebaran agama Islam di bumi Papua atau Pulau Papua, atau kita sering mengenalnya dengan Irian Jaya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke pembahasan. Baik, yang pertama kita akan membahas Papua dari segi astronomis dan juga demografisnya. Papua atau dikenal juga dengan sebutan Irian Jaya adalah sebuah wilayah di bagian timur Indonesia yang secara astronomis Provinsi Papua terletak antara 2 derajat sampai 9 derajat lintang selatan dan antara 130 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Adapun dari posisi geografisnya, Provinsi Papua bagian utaranya berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, dan bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Provinsi Papua memiliki wilayah yang mencapai 315.091,62 km persegi luasnya, yang terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota dengan ibu kotanya Jayapura. Berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Papua tercatat sebanyak 4,30 juta jiwa dengan persentase 13,29% penduduknya memeluk Islam, 24,28% memeluk Katolik, 62,28% memeluk Protestan, 0,09% memeluk Hindu, dan 0,07% memeluk Buddha. Yang kedua, sejarah masuknya Islam ke Papua. Dalam diskusi kedatangan Islam di Nusantara, banyak terjadi perdebatan di antara para ahli mengenai masalah waktu, tempat asal, dan para pembawanya. Termasuk sejarah masuknya Islam di Papua, belum ada kesepakatan pasti tentang ketiga hal tersebut. Menurut penuturan para pemuka agama Islam dan raja di Papua, Islam masuk ke Papua dari berbagai arah, yakni dari Bugis, Banda, Seram, Tidore, dan Hadramaut Yaman. Menurut mereka, Islam masuk ke tanah Papua sejak abad ke-17 sebelum kedatangan penjajah dan para pembawa ajaran Katolik maupun Kristen. Pada masa itu, Islam masuk ke daerah pesisir yang berpangkal di Kabupaten Sorong dan Fakfak. Mereka meyakini bahwa figur pembawa dan penyebar agama Islam di Papua berasal dari Hadramaut, yakni dari kalangan Sayyid. Sayyid adalah sebutan bagi orang yang memiliki keturunan yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua dari golongan Syekh, yakni orang-orang yang berdarah Arab namun bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, penduduk asli Papua seperti suku Marin di Merauke tidak mengenal Islam dan ajarannya yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Mereka mengenal Islam setelah Islam masuk ke wilayah Merauke. Dalam catatan sejarah nenek moyang mereka datang ke wilayah Merauke dengan cara berlayar pada akhir abad ke-18. Mereka menikah dengan penduduk asli suku Marin di Okaba. Anak cucunya kemudian dinamakan suku Marlin. Mereka adalah Muslim generasi pertama di wilayah Merauke. Selain versi kedatangan Islam yang diceritakan oleh para raja dan juga pemuka agama Islam di Papua, banyak versi lain yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah kedatangan Islam dengan versi Papua. Mereka mengatakan bahwa Islam bukanlah agama yang datang dari luar, namun Islam adalah agama asli Papua yang datang dan diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan bumi Papua itu sendiri. Terlepas dari versi yang beragam mengenai kedatangan Islam di Pulau Papua, Islam memanglah agama yang mudah diterima. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi cepatnya proses penyebaran dan penerimaan Islam di Nusantara, termasuk Papua di dalamnya adalah yang pertama,
Karena ajaran Islam menerapkan prinsip ketauhidan yang dengan tegas hanya mempercayai satu Tuhan. Yang kedua, fleksibilitas ajaran Islam dalam artian menghimpun nilai-nilai universal. Dan yang ketiga, Islam dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai institusi yang dominan untuk melawan ekspansi Barat terhadap wilayah Indonesia pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas jejak-jejak peradaban Islam di Papua. Bumi Cendrawasih telah merasakan manisnya kehadiran agama rahmatan lil alamin sejak 500 tahun yang lalu. Islam membawa banyak pengaruh terhadap masyarakat Papua dengan ajarannya. Hukum Islam telah diterapkan di tanah Papua sebagai bukti peradaban yang lestari. Sebagai contoh, Pulau Miso telah melaksanakan penerapan hukum Islam sejak zaman kolonial Belanda. Di sana terdapat hakim syara yang memiliki tugas mengurusi masalah perkawinan, kematian, hingga sholat berjamaah. Selain penerapan hukum Islam yang berlaku dan kemudian menjadi jejak peradaban Islam di tanah Papua, banyak juga peninggalan-peninggalan fisik sebagai bukti jejak peradaban Islam. Di antara peninggalan fisik tersebut adalah adanya masjid-masjid tua. Contohnya adalah Masjid Tunas Dain yang dikatakan telah berdiri sejak tahun 1587. Kehadiran masjid pada saat itu bukan hanya sekedar sarana sholat berjamaah, namun masjid juga menjadi tempat yang memfasilitasi adanya kegiatan syiar Islam dan sebagai lembaga pendidikan Islam. Bukan hanya masjid-masjid yang menjadi bukti fisik jejak peradaban Islam di Papua. Dalam kesenian pun, Islam meninggalkan jejaknya. Di antaranya adalah muncul sistem kaligrafi yang dituangkan pada batu nisan kuburan muslim untuk memberi informasi identitas pada orang yang wafat. Kemudian seni ukir kayu yang berkembang dan mesin araboro atau yang lebih dikenal sebagai jambus. Selain penerapan hukum Islam dan peninggalan fisik berupa masjid serta kesenian sebagai jejak peradaban Islam di tanah Papua, peninggalan Islam terbesar di daratan Papua adalah penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa yang ada di Papua. Baik, selanjutnya kita bahas tokoh dan organisasi Islam di Papua. Syiar Islam di Jayapura pertama kali dimulai di tahun 1910 oleh seorang pedagang dari Tidore bernama Haji Abdul Majid. Ia adalah orang pertama yang mengadakan pengajian dan mendirikan masjid di Jayapura. Setelah kedatangannya, populasi umat Islam semakin meningkat, khususnya setelah adanya integrasi Papua ke NKRI di tahun 1963. Banyak yang kemudian berdatangan ke Jayapura. Tidak berhenti sampai di situ, gerakan syiar Islam semakin menggeliat dengan berdirinya dua organisasi Islam di Jayapura, yakni Muhammadiyah pada tahun 1966 yang diketuai oleh Ismail Bau dan NU pada tahun 1965 yang diketuai oleh Abdullah Cilia. Selain berdirinya NU dan Muhammadiyah, berdiri juga organisasi-organisasi Islam lainnya. Di antara organisasi-organisasi tersebut adalah YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam yang berdiri pada Desember 1968, Yayasan Pondok Karya Pembangunan pada tahun 1975, dan Hidayatullah yang berdiri pada tahun 1990. Selain itu, lahir juga organisasi-organisasi yang didirikan oleh kelompok muslim lokal. Di antaranya adalah Majelis Muslim Papua (MMP) yang berdiri pada 10 April 2007 dan Forum Komunikasi Muslim Jaya Wijaya (FKMJ) pada tahun 2003 yang kemudian berganti nama menjadi Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) pada tahun 2010 di bulan Desember. Selain organisasi-organisasi keislaman yang telah disebutkan di atas, di Papua juga berdiri MUI yang berperan sebagai wadah ormas Islam yang ada. MUI di Papua berdiri pada tahun 1975 yang bertujuan formal pendiriannya adalah mengawal berjalannya akidah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat sekaligus membicarakan masalah-masalah yang dihadapi ormas-ormas Islam seperti penentuan awal Ramadan dan Syawal. Adapun tokoh-tokoh agama Islam di Papua yang memiliki kiprah keagamaan di daerahnya masing-masing dengan karakteristik tersendiri dan dapat pengakuan dari masyarakat, diantaranya adalah Haji Muhammad Aipon Aso, Abdullah Revana, Tengku Bujang Slamet, Ibrahim Bau, Ismail Bau, Syamsuddin, Sujadino Tomiseno,
Haji Sofyan Wanggai, dan Gurabesi. Yang terakhir, kita akan membahas kehidupan Islam kontemporer di Papua. Yang pertama, kita akan membahas keseharian umat Islam di Papua. Jayapura merupakan kota yang terletak di wilayah timur Indonesia. Yang secara sosiodemografis, Jayapura adalah miniatur Indonesia karena di dalamnya terdapat keragaman budaya, etnik, dan agama. Pertemuan manusia dari beragam latar belakang yang berbeda ini kemudian membentuk karakteristik sosiokultural yang khas. Papua memiliki prinsip tersendiri dalam sosiokulturnya, yakni prinsip 3 tungku 1 batu, yaitu tungku adat, pemerintahan, dan agama. Agama menjadi bagian penting dalam prinsip tersebut, karena turut andil dalam memingkai pola hubungan sosial masyarakat Papua. Secara sosio-keagamaan, Jayapura menjadi ruang perjumpaan 2 agama besar, yakni Islam dan Kristen, yang memiliki jumlah penganut hampir berimbang. Dalam keseharian masyarakat Papua, dengan kekayaan yang beragam, Islam tumbuh di dalamnya hidup berdampingan dengan agama lain. Selain prinsip 3 tungku 1 batu yang berasal dari fak-fak, ada istilah lain yaitu 1 rumah 4 pintu, yang muncul dari Raja Ampat sebagai istilah yang digunakan karena saking beragamnya individu dalam satu keluarga. Sudah tidak asing lagi bagi mereka dalam satu rumah penghuninya menganut keyakinan yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak menjadi satu masalah. Agama dijadikan sebagai identitas hubungan individu dengan Tuhan. Adapun hubungan keluarga yang berjalan komunal membuat hubungan antar keluarga tetap akrab. Islam diterima oleh masyarakat Papua karena dipandang memiliki prinsip yang sama, yakni persaudaraan dan kesamaan. Hal ini yang terus-menerus membuat Islam memperoleh simpati dan banyak diminati oleh masyarakat Papua hingga saat ini. Kehidupan harmonis terjalin di dalamnya. Sebagai salah satu bukti keharmonisan antara umat Muslim Papua, Pasaremu Sorong dan Pasar Lama di Kaimana selalu menerima saudara baru dengan adanya mu'alaf yang menerima hidayah dan berikrar untuk menjadi seorang muslim. Pengusaha-pengusaha muslim di sana senantiasa memberikan pakaian dan peralatan sholat, juga Al-Quran, bahkan pekerjaan bagi kelangsungan hidup para mu'alaf. Yang selanjutnya adalah problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat muslim di Papua. Perkembangan umat Islam di Papua pasca Orde Baru memberikan dampak positif dan negatif, juga tantangan bagi kehidupan umat Islam sendiri. Beberapa kasus yang menjadi tantangan dan problematika tersendiri bagi umat Islam di Papua diantaranya adalah kontroversi kehadiran Laskar Jihad, munculnya Islam baru dan Kristen baru, kontroversi pembangunan Masjid Raya Islamic Center di Manokwari, kontroversi rancangan peraturan daerah Manokwari sebagai kota Injil, dan kontroversi pembangunan Stein Al-Falah. Katakan bahwa problematika yang dialami dalam kehidupan umat Islam di Papua adalah kekerasan atas nama agama. Sumber konflik dengan motivasi agama dapat ditemukan dalam radikalisme agama-agama belakangan ini. Tidak hanya itu, prasangka agama muncul dalam susunan birokrasi. Islam mendapat penolakan untuk mengisi posisi jabatan struktural. Salah satu kasusnya yang terjadi pada Muhammad Hattari yang mengalami penolakan ketika akan mengisi posisi sebagai kepala dari satu biro. Ia ditolak oleh sebagian kalangan karena ia adalah satu-satunya kandidat yang beragama Islam akan menduduki jabatan strategis dalam struktur pemerintahan. Selain itu, potensi konflik keagamaan yang diintrodusir melalui isu islamisasi dan radikalisasi agama yang sedang berlangsung di Papua menjadi tantangan bagi umat Islam Papua sendiri. Perubahan demografis dengan meningkatnya populasi umat Islam di Papua dengan signifikan menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kristen. Padahal orang-orang Islam Papua sendiri menyadari konstruksi identitas Papua yang Kristen. Kini mereka tengah berupaya untuk merekonstruksi kembali sejarah agama di Papua. Islam bukanlah agama baru di Papua. Kehadirannya 2 abad lebih dahulu dibandingkan Kristen di Papua.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri khususnya, dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Jangan bosan ya bertemu dengan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.